the coming of our Lord. Tidaklah haiping Amen. But he's coming to the Jordan as the representative of heaven. He's holding your batang the high peak and firm. Jesus took away the sin. Oh, the world all at once. Heaven, the judgment of sin, the promise he made. Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Salam hangat untuk semua rekan seiman terkasih. Saya bersyukur bisa memberitakan firman Tuhan di gereja ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pendeta dan istrinya yang melayani Tuhan di sini, termasuk semua orang kudus yang berkumpul di sini hari ini. Jumlah jemaat ini agak meningkat sejak terakhir kali saya berada di sini. Saya percaya bahwa seperti yang saya miliki, Anda juga telah damai di dalam Tuhan. Marilah kita semua kemudian berpaling kepada firman dan melihat apa yang Allah katakan kepada kita pada saat ini. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagian ini berasal dari Yohanes 3 ayat 16, ayat yang kita semua kenal dengan baik. Seperti yang dikatakan ayat ini, Allah sangat mengasihi kita sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal kepada kita, sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Meskipun kita semua sangat akrab dengan bagian kitab suci ini, itu masih merupakan ayat yang sangat penting di dalam menjelaskan anugerah keselamatan dan kasih Allah kepada kita. Dengan kata lain, ini menyiratkan bahwa Allah telah memberi kita berkat keselamatan. Dikatakan di sini di bagian kitab suci hari ini bahwa Allah begitu mengasihi dunia. Siapa yang dimaksud dengan dunia di sini? Itu menunjuk kepada semua umat manusia, tidak lain adalah Anda dan saya. Itu berarti bahwa Allah mengasihi semua orang di seluruh dunia ini dan setiap orang dari kita secara individu. Di sini juga dikatakan bahwa Allah memberikan kepada kita anaknya yang tunggal, yang berarti bahwa Allah telah memberikan Injil, air, dan Roh kepada setiap orang secara individu dan menyelamatkan setiap orang. Oleh karena itu, setiap kali mereka yang telah menerima pengampunan dosa ke dalam hati mereka dengan benar-benar percaya kepada Injil, air, dan Roh, mendengar Alkitab berbicara bahwa Allah Bapa telah memberikan kepada mereka anak tunggalnya, mereka menyadari bahwa Tuhan telah menghapus segala dosa mereka dengan Injil, air, dan Roh. Bahwa Allah Bapa kita mengutus kita anaknya Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, sama dengan mengatakan bahwa Dia telah menghapus dosa-dosa kita dengan Injil, air, dan Roh. Apakah Anda benar-benar mengetahui kebenaran Allah dan mempercayainya? Kata-kata tidak dapat mengungkapkan betapa saya sangat bersyukur bahwa Allah yang dimuliakan telah menyelamatkan kita sebagai manusia yang begitu rendah dari semua dosa kita melalui Injil, air, dan Roh. Bahwa Tuhan memberikan anaknya yang tunggal kepada dunia ini, berarti Dia telah memberi kita keselamatan sejati. Bahwa Dia mengutus anaknya Yesus ke bumi ini. Dengan kata lain, berarti Dia telah menyelamatkan kita dari dosa dunia melalui Injil, air, dan Roh. Pada saat ini, marilah kita sekali lagi merenungkan betapa besar dan berutang kasih kepada Allah itu sebenarnya, dan menyadari kedalamannya melalui Injil, air, dan Roh. Untuk memahami kasih Allah ini secara akurat dan ringkas, pertama-tama kita harus memeriksa diri kita sendiri untuk melihat dengan benar orang seperti apa kita di hadapan Allah. Kecuali jika kita melihat diri kita yang sebenarnya dengan benar dan jelas sebagai orang berdosa di hadapan Allah, kita tidak dapat benar-benar memahami atau mengerti apa artinya ketika Alkitab berkata, Allah begitu mengasihi dunia sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Jika gagal mengenali diri sendiri, kita tidak akan bisa memahami betapa besarnya kasih Allah yang sebenarnya. Jadi, sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui dan menyadari siapa kita sebenarnya di dalam pandangan Allah. Yang Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus dan menghapuskan semua dosa kita. Sokrates berkata, kenali dirimu sendiri. Namun, bahkan mereka yang mengaku mengenal kasih Allah seringkali tidak menyadari diri mereka yang sebenarnya berdosa.
mengetahui kelemahan dan kekurangan seseorang, dan pada saat yang sama memahami kasih Allah itu saling terkait. Ini mirip dengan obat. Tidak peduli seberapa bagus obat itu, jika Anda tidak menyadari bahwa Anda sangat membutuhkannya, maka obat tidak ada hubungannya dengan Anda. Dalam bagian kitab suci hari ini, Tuhan berbicara kepada kita tentang pengampunan dosa yang sebenarnya dan tentang keselamatan. Sama seperti seseorang yang sakit dan sangat membutuhkan dokter, demikian juga kita para pendosa juga sangat membutuhkan juru selamat yang dapat menyelamatkan kita dari dosa kita. Karena alasan inilah Allah Bapa memberikan kepada kita Yesus Putra Tunggal-Nya. Itu karena kita semua pasti dilahirkan sebagai orang berdosa dan tercemar oleh dosa. Dan oleh karena itu kita membutuhkan Injil keselamatan dari air dan roh yang akan menghapus semua dosa kita. Apa yang harus dilakukan seseorang untuk menerima keselamatan khusus yang diberikan oleh Allah? Menurut Anda, mengapa saya berbicara tentang masalah ini di awal khotbah saya? Itu karena banyak orang masih belum sepenuhnya menyadari diri mereka yang berdosa. Dan ini seringkali menjadi alasan mengapa mereka tidak dapat memahami kasih Allah yang besar. Jika kita menyadari betapa berdosanya kita sendiri di hadapan Allah, itu akan membawa kasih Tuhan ke dalam fokus yang lebih tajam. Dan kita akhirnya dapat mulai percaya kepadanya juga. Jika Anda tidak dapat merasakan atau mengalami kasih Allah, maka ini adalah bukti dari kenyataan bahwa Anda masih belum menyadari betapa jahatnya Anda. Alasan mengapa begitu banyak orang tidak menerima kasih Allah dengan iman adalah karena kenyataan ini, bahwa mereka tidak melihat hanya orang berdosa yang bejat. Mereka sendiri berada di hadapan Allah. Seberapa baik kita mengenal diri kita sendiri? Sangatlah penting bagi kita untuk menyadari betapa tidak cukupnya kita di hadapan Allah. Kita semua harus bersyukur kepada Allah dan memuji Dia karena telah melimpahkan kasih karunia keselamatannya kepada orang-orang seperti kita. Itu karena meskipun kita adalah orang berdosa yang ditakdirkan untuk terikat oleh dosa selamanya, Dia menjadikan kita orang benar yang sempurna. Sekarang kita perlu melihat lagi apa yang Tuhan sendiri katakan tentang kita manusia di dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Di sini, di bagian ini, Tuhan menjelaskan jenis dosa yang dilakukan manusia setiap saat dan bagaimana mereka menjadi orang berdosa yang bejat. Melalui bagian ini, kita harus dapat sekali lagi menyadari diri kita yang sebenarnya. Sesuatu yang mungkin belum kita ketahui atau coba lupakan. Tuhan mendaftarkan 12 dosa umat manusia di sini. Apa yang Dia katakan sebagai dosa pertama yang keluar dari hati manusia? Tuhan berkata bahwa kita semua jahat. Rekan seiman terkasih, keberadaan kita sebagai manusia sedemikian rupa
sehingga kita semua menyimpan pikiran jahat sepanjang hidup kita. Itu tidak bisa dihindari. Sebagai manusia, kita semua memiliki banyak pikiran jahat yang terus-menerus masuk ke dalam pikiran kita, dan kita menyimpan serta melakukannya sampai kita mati. Karena itu, kita tidak bisa menjadi orang lain selain orang berdosa yang tercemar di hadapan Tuhan. Namun terlepas dari ini, beberapa orang mungkin menipu diri sendiri dengan berpikir, saya sebenarnya tidak memiliki banyak pikiran jahat. Saya tidak menyimpan pikiran jahat. Cukup sulit untuk mengikuti semua pikiran baik yang saya miliki. Jadi, bagaimana saya bisa menghibur pikiran jahat seperti itu? Namun, bahkan orang-orang seperti itu harus menyadari bahwa sekian banyak pikiran yang mereka miliki dalam 24 jam sehari, kebanyakan dari mereka adalah jahat. Sekalipun orang cukup tertipu untuk tidak mengakui dosa mereka sendiri, kenyataannya adalah setiap orang melakukan dosa setiap saat terus-menerus. Ini adalah pokok masalah yang Yesus Kristus sendiri bicara di sini, yang selalu mengatakan kebenaran. Ini persis seperti bagaimana Allah mendefinisikan umat manusia. Rekan seiman terkasih, Yesus Kristus adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sama seperti pembuat mainan mengetahui semua yang ada di dalam mainan yang dia ciptakan, demikian juga apa yang Tuhan katakan tentang kita. Dia mengatakannya dengan mengetahui semua tentang kita secara dekat. Seperti ini, Tuhan kita mengetahui kondisi kita lebih baik daripada diri kita sendiri. Dia tahu semua tentang bagaimana kita jatuh ke dalam dosa karena godaan setan, dan bagaimana kita akhirnya meninggalkan Allah sebagai akibatnya. Setan sebenarnya datang kepada nenek moyang kita dan menipu mereka, membingungkan pikiran mereka. Pada mulanya, Adam dan Hawa melakukan dosa dengan cara dicobai oleh setan, dan dosa ini masuk ke dalam hati mereka. Dan sejak saat itu datanglah 12 dosa yang tertulis di dalam Markus pasal 7. Dan Alkitab mengatakan bahwa dosa seperti itu masih terus ada di hati kita saat kita menjalani hidup kita di zaman sekarang ini. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda kebetulan berpikir bahwa Anda adalah orang baik yang tidak dapat melihat diri Anda yang sebenarnya? Hampir tidak mungkin bagi orang yang sesat seperti itu untuk menerima pengampunan dosa, pemberian kasih yang diberikan Allah. Alkitab mengatakan bahwa mereka yang tidak mengetahui jati diri mereka yang sebenarnya di hadapan Allah, dan yang malah berpikir sendiri bahwa mereka bajik, tidak dapat menerima pengampunan dosa yang diberikan oleh Allah, tetapi tetap berada di tempat dosa yang sama. Oleh karena itu, jika Anda benar-benar ingin percaya kepada kasih Yesus, pertama-tama Anda harus menyadari orang berdosa macam apa Anda sebenarnya. Betapa banyak pikiran jahat yang Anda simpan di hadapan Allah dan manusia, dan kemudian disucikan dari semua dosa ini dengan menempatkan iman Anda kepada Injil, air, dan Roh. Bagi Anda yang masih belum menyadarinya, mungkin berpikir, saya datang ke gereja hari ini untuk menjadi orang baik.
Tetapi pendeta sedang mengkhotbahkan sesuatu yang bertentangan dengan pikiran saya. Khotbahnya sangat berlawanan dengan pikiran saya. Saya berharap dia berkhotbah tentang hidup dengan bajik hari ini, tetapi dia hanya menuduh saya sebagai orang yang sepenuhnya jahat. Tolong dengarkan. Jika Anda memiliki sedikit saja dari pikiran-pikiran ini, maka saya meminta Anda untuk memikirkan diri Anda sekali lagi. Anda perlu mengubah pikiran Anda sepenuhnya. Karena itu saya meminta Anda untuk menyadari jati diri Anda yang sebenarnya dan untuk memahami sepenuhnya bahwa pikiran dan hati Anda selalu memikirkan kejahatan dan melakukan kejahatan. Allah menyuruh orang-orang seperti itu untuk percaya kepada Injil air dan Roh, yaitu kasih-Nya. Siapa yang lahir sebagai keturunan Adam? Setiap manusia dilahirkan sebagai keturunan Adam, dan sementara semua orang mampu berpikir untuk berbuat baik, sifat dasar mereka adalah sedemikian rupa sehingga mereka tidak melakukan yang baik yang mereka inginkan, tetapi hanya kejahatan yang tidak ingin mereka lakukan. Kita semua adalah kumpulan penjahat. Kita adalah benih kejahatan yang hanya melakukan kejahatan. Seperti inilah setiap manusia. Semua semak duri tidak menghasilkan apa-apa selain duri, tidak peduli seberapa baik itu dipangkas dan dirawat. Begitu pula manusia. Seperti ini. Karena kita semua manusia dilahirkan jahat sejak awal. Kita tidak bisa tidak memiliki pikiran egois dan jahat, tidak peduli seberapa keras kita mencoba untuk hidup dengan bajik. Dan oleh karena itu kita tidak bisa tidak terus-menerus melakukan kejahatan. Sejak kita lahir, kita semua pada dasarnya dilahirkan sebagai keturunan para pelaku kejahatan. Semua pikiran kita untuk kepentingan diri sendiri, dan kita semua mengikuti pikiran egois seperti itu. Ketika kita mencoba melakukan kebaikan meski hanya sedikit, kita melihat diri kita bergerak dengan perhitungan yang dingin dan egois. Jadi kadang-kadang kita mencoba untuk menyembunyikan perbuatan jahat kita dengan sedikit perbuatan baik. Dan dengan perbuatan baik ini kita mencoba untuk menegakkan kebenaran kita sendiri. Di dalam Yesaya pasal 59 menunjuk kepada kejahatan umat manusia. Tuhan berkata, mereka menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba, dan mereka melakukan kejahatan. Seperti yang Tuhan katakan di sini, kita memang selalu menyimpan pikiran jahat dan melakukan perbuatan jahat. Saya juga sama seperti Anda sebelum saya mengenal dan percaya kepada Injil air dan Roh. Sebelum saya mengetahui Injil air dan Roh, saya benar-benar membenci diri saya sendiri karena memiliki pikiran jahat dan melakukan kejahatan. Saya berdiri di depan orang lain dan mengkhotbahkan firman Allah kepada mereka tanpa mengetahui diri saya yang sebenarnya. Ketika saya memikirkannya sekarang, saya menjadi sangat malu. Tetapi sekarang saya percaya kepada Injil air dan Roh. Ini bukan lagi diri saya yang sebenarnya. Karena saya percaya kepada Injil air dan Roh seperti yang diberikan oleh Tuhan, Roh Kudus sekarang telah masuk ke dalam hati saya. Dan sekarang
hati saya mendambakan untuk menyelesaikan masalah dosa bagi orang lain. Rekan seiman terkasih, jika seseorang melihat dirinya secara akurat dan berhati-hati, mereka akan menyadari bahwa mereka benar-benar orang jahat yang melakukan dosa sepanjang waktu. Pikiran manusia pada dasarnya jahat, dan setiap orang menjalani kehidupan yang egois. Semua manusia pada dasarnya jahat, hanya memikirkan kenyamanan dan kepentingan mereka sendiri. Inilah diri kita sebelum kita bertemu dengan Injil air dan Roh. Kita telah bertemu dengan Yesus yang merupakan kebenaran kita. Dan sebagai hasilnya, kita sekarang melakukan kebenaran Allah dalam hidup kita, setidaknya sampai taraf tertentu. Jika kita benar-benar mengetahui dosa jahat yang kita miliki sejak lahir, maka kita akan tahu bahwa kita sendiri adalah orang berdosa di hadapan Allah dan manusia. Dan kami akan bersalah. Orang-orang seperti itu menghabiskan seluruh hidupnya untuk bersembunyi dan menyamarkan diri mereka yang sebenarnya di bawah bayang-bayang dosa. Dan seperti ini, jika setiap orang selalu memikirkan kejahatan dan melakukan kejahatan yang sesuai dengan sifat manusia, planet bumi ini mungkin sudah lama dihancurkan. Itulah mengapa orang perlu diajari etika. Itu diperlukan untuk dunia yang penuh dengan orang-orang jahat. Dikatakan bahwa yang tidak berpendidikan tidak lebih baik dari binatang. Namun, bahkan yang terpelajar melakukan lebih banyak perbuatan jahat daripada yang tidak berpendidikan, karena setiap orang dilahirkan pada dasarnya jahat. Itu karena semua orang jahat. Oleh karena itu, agar semua manusia menerima pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus, mereka harus percaya kepada Injil air dan Roh seperti yang diberikan oleh Allah, memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan yang benar-benar lurus. Untuk mewujudkannya, gereja Allah menjadi sangat diperlukan. Kami terkadang menjumpai orang-orang yang menginginkan pecahnya perang nuklir. Mereka tampaknya memiliki keinginan ini karena tidak ada yang berjalan dengan baik untuk mereka. Karena mereka tidak bahagia dengan kehidupan mereka yang menyedihkan, mereka merasa adil jika semua orang juga menjadi sengsara. Jadi mereka berharap perang nuklir akan pecah dan menghancurkan semua yang kaya dan yang makmur. Dan mereka berpikir bahwa ini akan memberikan kepuasan bagi mereka. Tetapi bagaimana pikiran mereka berubah ketika mereka menjadi lebih makmur seperti orang-orang yang mereka benci? Mereka pasti akan berpikir bahwa perang nuklir akan menjadi bencana. Rekan seiman terkasih, Anda perlu memahami ini, bahwa orang-orang seperti itu tidak lain adalah Anda sendiri. Mereka yang dirugikan oleh orang lain di dunia ini seharusnya tidak menyalahkan Allah. Itu karena kita semua memiliki hati yang egois seperti yang dimiliki orang lain. Kita semua terlahir sebagai orang yang egois dan berpikiran jahat. Saya menyadari bahwa beberapa dari Anda mungkin berpikir bahwa saya terus terang dan jujur. Tetapi saya percaya kalau lebih baik bagi Anda bahwa saya harus transparan, terbuka, dan jujur. Ada begitu banyak pengkhotbah hari ini menyampaikan khotbah yang megah di dunia ini sehingga sulit untuk memahaminya.
Mereka berkata dalam khotbah mereka, "Marilah kita semua menjalani kehidupan suci di hadapan Allah. Mari kita hidup dengan baik." Namun, rekan seiman terkasih, adakah di antara kita yang lahir dengan dosa benar-benar menjalani kehidupan suci di hadapan Allah? Bisakah kita benar-benar hidup dengan baik? Jika pikiran kita baik, dapatkah kita benar-benar melakukannya dalam hidup kita? Tidak, bukan itu masalahnya. Kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran berdosa. Jadi, bagaimana orang bisa memerintahkan kita untuk hidup dengan baik? Khotbah-khotbah seperti itu tidak memberikan apapun selain membawa lebih banyak kebingungan dan kehampaan bagi jiwa Anda. Pikirkan sekali lagi. Alasan mengapa hati Anda semakin gelisah dan tidak puas adalah karena Anda tidak bisa melakukan kebaikan. Banyak pemimpin agama dan pengkhotbah memberikan khotbah palsu hanya untuk menghibur hati para pelaku kejahatan dan untuk menipu mereka. Itu sebabnya mereka berteriak kepada jemaat yang tidak bisa tidak melakukan kejahatan, "Mari hidup dengan baik." Kemudian beberapa jemaat setelah mendengar khotbah ini dan tidak mengetahui diri mereka sendiri mulai memutuskan untuk hidup dengan baik sejak saat itu, berpikir, "Baiklah, saya telah memutuskan untuk hidup dengan baik. Saya belum bisa melakukannya sampai sekarang, tetapi mulai sekarang, saya pasti akan hidup dengan baik." Lalu apa yang akan terjadi? Baik pengkhotbah dan jemaat akan menipu diri mereka sendiri karena mereka telah menipu diri mereka sendiri. Rekan seiman terkasih, jangan menyalahkan orang lain atas perbuatan jahat Anda. Namun, beberapa orang menyalahkan orang lain atas perbuatan jahat mereka tanpa mengetahui jati diri mereka. Mereka cenderung berpikir, "Saya tidak pantas untuk percaya kepada Allah. Ini adalah sifat dasar saya untuk hanya memiliki pikiran jahat. Jadi mengapa Allah menyuruh saya untuk hidup dengan baik?" Jadi, meskipun saya percaya kepada Yesus, itu tidak benar-benar sesuai dengan sifat saya. Jadi saya tidak bisa percaya lagi. Seperti ini, mereka akhirnya menyerah kepada kehidupan iman mereka. Rekan seiman terkasih, agar Anda percaya kepada Yesus sebagai juru selamat Anda tidak membutuhkan kebenaran Anda sendiri. Anda semua yang berkumpul di sini melakukan perbuatan baik. Tetapi Anda tidak duduk di sini karena entah bagaimana Anda pandai dalam melakukan kebaikan. Untuk tujuan pengampunan dari dosa-dosa Anda telah datang ke gereja Allah dan Anda sekarang duduk di sini dan mendengarkan firman Injil tentang air dan roh. Itulah mengapa Allah terus-menerus berbicara kepada kita tentang Injil air dan roh. Dia melakukan ini karena dia tahu semua tentang orang berdosa, macam apa kita sebenarnya, dan jenis kehidupan yang kita jalani. Karena Allah yang kudus ini memiliki belas kasihan bagi kita yang berdosa dan mengasihi kita. Dia telah menyelamatkan kita dari dosa dunia sekali dan untuk selamanya melalui Injil air dan roh, dan dia memberitahu kita untuk menerima keselamatan ini. Dengan kata lain, karena kita pada dasarnya tidak mampu untuk hidup dengan baik, Allah telah membuat kita keluar kepadanya dan disucikan dari segala dosa kita sekali dan untuk selamanya
melalui Injil air dan Roh. Namun, mereka yang tidak mengetahui diri mereka yang sebenarnya dan mencoba untuk menyembunyikan dosa-dosa mereka tidak dapat menerima anugerah keselamatan sejati yang diberikan Allah, tetapi sebaliknya, mereka akhirnya berdiri melawan kasih Allah, dan mereka terus melakukan dosa sombong di hadapan Allah. Saya yakin tidak ada di antara kita yang ingin menjadi orang seperti itu. Kita harus selalu ingat bahwa kita melakukan kejahatan seperti ini karena kita sendiri selalu jahat. Allah berkata, percabulan keluar dari hati manusia. Apalagi yang Tuhan katakan yang keluar dari hati kita? Dia berkata, percabulan keluar dari hati. Hati setiap orang dipenuhi dengan begitu banyak keinginan yang penuh nafsu sehingga selalu siap untuk melakukan caci maki. Jika imajinasi cabul kita tercermin di cermin, kita akan sangat malu sehingga kita tidak mungkin mengangkat kepala. Meskipun kita mungkin tidak melakukan tindakan seksual yang amoral secara fisik, tetapi karena Anda dan saya berfantasi tentang hal itu di dalam pikiran kita, pada dasarnya kita direndahkan dalam pandangan Allah. Ketika laki-laki menemukan perempuan cantik di jalan, mereka mulai membayangkan hal-hal yang tidak senonoh. Untuk laki-laki dan perempuan, ketika mereka melihat seseorang yang menarik, mereka tidak bisa begitu saja melewatinya, tetapi juga ingin memastikannya dengan mata kepala sendiri. Ketika mereka tidak dapat benar-benar melakukan imajinasi cabul mereka, mengingat apa yang mungkin dipikirkan orang lain, mereka berfantasi tentang semua jenis hal-hal cabul ketika mereka sendirian di kamar mereka. Hanya dengan melihat bagaimana internet dipenuhi dengan begitu banyak gambar yang eksplisit secara seksual, kita dapat langsung menyadari betapa kita manusia sebenarnya adalah ras yang cabul. Rekan seiman terkasih, kita sedemikian rupa sehingga sepanjang hidup kita menghabiskan waktu memikirkan kata-kata kotor dan melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Haruskah saya lebih spesifik? Apa yang terjadi jika kita menonton film atau acara TV dengan konten seksual? Bahkan saat kita menutupi mata dengan tangan karena jengkel, ada sesuatu yang mendorong kita untuk terus mengawasinya melalui jari. Beberapa perempuan mengenakan pakaian minim dan menggunakan seluruh tubuh mereka sebagai alat percabulan. Tentu saja, seorang perempuan mungkin ingin memamerkan tubuh indahnya pada tingkat yang wajar, tetapi ketika saya melihat penghibur di TV memperlihatkan bahkan pinggul mereka, itu mengingatkan saya lagi bahwa akhir dunia memang sudah dekat. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan mereka sendirian. Itu karena kita sendirilah yang menikmati menyaksikan kekotoran yang dijual bintang kepada kita dengan menggunakan tubuh mereka. Seperti yang Tuhan katakan, dari hati orang muncul pikiran jahat, perzinahan, percabulan. Kita memang dipenuhi dengan amoralitas seksual. Kita dapat melihat mengapa Tuhan kita mengatakan hal-hal seperti itu secara rinci. Perjanjian Baru sering menyebutkan orang Farisi, dan orang-orang ini begitu legalistik sehingga bahkan ketika harus makan, mereka percaya bahwa mereka harus mencuci tangan dan lengan mereka bersih sebelum makan makanan apapun. Suatu hari,
Salah satu orang Farisi mengundang Yesus dan muridnya untuk makan malam. Para murid kebetulan makan tanpa mencuci tangan. Orang-orang Farisi yang melihat hal ini menjadi ngeri dan mulai memandang rendah murid-murid Yesus, berpikir, orang-orang ini sangat bodoh dan kotor. Kami tidak bisa melakukan apa-apa dengan mereka. Jadi Yesus berkata kepada orang-orang Farisi yang mencemooh murid-muridnya, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal ini datang dari dalam dan menajiskan orang. Hati setiap orang dipenuhi dengan hal-hal seperti itu secara bawaan, dan manusia melakukannya sepanjang hidup mereka. Sementara orang Farisi hanya melihat penampilan luar dari murid-murid Yesus dan mencemooh mereka karena kotor, Yesus melihat substansi dosa yang sebenarnya di dalam diri setiap orang, dan Dia berkata, inilah yang benar-benar kotor. Lalu kata-kata siapa yang benar dan tepat? Apa yang Yesus katakan itu benar dan tepat? Tuhan berfirman, apa yang dihasilkan dari hati manusia adalah apa yang mencemarkan dirinya. Dan Dia juga berkata bahwa Dia datang untuk menyelamatkan orang-orang yang begitu tercemar dari dosa, untuk menyelamatkan kita semua. Ketika kita tidak terjebak di dalam kebejatan dan pikiran jahat sepanjang hidup kita, rupanya Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari semua dosa ini melalui Injil air dan Roh. Karena itu, sangatlah penting bagi Anda untuk menempatkan iman Anda kepada bagian kitab suci hari ini. Allah begitu mengasihi dunia sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Lagi pula, ketika Tuhan datang ke dunia ini, Dia menghapus segala dosa kita sekali dan untuk selamanya dengan Injil air dan Roh. Kapanpun saya memikirkan tentang Injil ini, dan kapanpun saya memikirkan tentang kasih Tuhan, saya sangat bersyukur atas anugerah Allah sehingga hati saya meluap dengan berkat yang tak terlukiskan. Saya yakin bahwa ini juga berlaku untuk Anda semua yang telah dilahirkan kembali dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Tuhan berkata bahwa kita adalah pencuri. Rekan seiman terkasih, hal ketiga yang Tuhan katakan yang keluar dari hati manusia adalah keinginan untuk mencuri. Bukan hanya perampok kejam yang merampok dan mencuri di dunia ini. Orang normal dan terpelajar semuanya mencuri dari orang lain dan hidup dari hasil pencurian mereka. Merampok dan mencuri dari seseorang sebenarnya adalah kejahatan yang mengerikan. Namun, yang lebih mengerikan adalah mencuri dari orang lain secara diam-diam dan legal, menggunakan pikiran licik seseorang dan memanfaatkan celah hukum. Jangan terlalu percaya diri untuk mengatakan, saya tidak pernah mencuri apapun dalam hidup saya. Sebaliknya, perhatikan hati Anda dengan cermat. Pernahkah Anda ingin mengambil barang milik orang lain? Pernahkah Anda tidak ingin mencuri sesuatu, tetapi menyerah karena takut ketahuan? Saya yakin bahwa kita semua pernah memiliki pemikiran seperti itu pada suatu saat dalam hidup kita. Jika ini benar, lalu siapakah kita sebenarnya di hadapan Allah? Kita adalah pencuri. Jadi seperti yang Tuhan katakan,
Kita semua pada dasarnya adalah pencuri. Tuhan berkata bahwa setiap orang adalah pembunuh. Tuhan melanjutkan dengan mengatakan bahwa kita manusia juga pembunuh. Memang, hampir tidak ada hari berlalu tanpa mendengar beberapa pembunuhan di berita dengan anak-anak membunuh ayah dan ibu mereka sendiri, dan bahkan orang tua membunuh anak-anak mereka sendiri. Seorang suami mampu membunuh istrinya sendiri, teman-temannya, dan bahkan dirinya sendiri pada akhirnya. Ketika Anda bertengkar dengan seseorang dan Anda marah, saya yakin Anda semua pernah berpikir, seandainya saya bisa membunuh orang ini. Sebenarnya, membunuh seseorang bukanlah satu-satunya bentuk pembunuhan. Keinginan untuk membunuh seseorang sama dengan tindakan membunuh. Misalnya, jika kita diasingkan dari orang tua, kita mungkin berpikir, saya berharap orang tua saya segera meninggal. Mengapa mereka tidak pergi ke suatu tempat dan mati dengan tenang? Mengerikan untuk mengatakan hal-hal seperti itu, tetapi itulah kenyataannya. Hal yang sama berlaku untuk hubungan apapun, entah itu antara pasangan, orang tua dan anak-anak, atau teman. Kita semua memiliki keinginan membunuh di beberapa titik atau lainnya, meskipun tidak ada dari kita yang benar-benar mampu melakukan pembunuhan. Hanya saja kita tidak mengungkapkan pikiran seperti itu secara langsung. Setiap manusia memiliki pikiran-pikiran yang membunuh di beberapa titik atau lainnya. Jika kita harus mengakui apa yang ada di hati kita dan berkata, beberapa waktu lalu saya berharap kamu mati, tetapi sekarang saya melihat bahwa adalah salah bagi saya untuk berpikir seperti itu. Saya benar-benar minta maaf. Kita tidak akan bisa mempercayai siapapun di dunia ini. Seperti ini, kita hidup dengan menyembunyikan dosa kita satu sama lain. Itulah mengapa hanya Anda sendiri yang dapat mengetahui diri Anda yang sebenarnya, dan mengapa Anda sendiri yang harus menyadari dan mengakuinya. Rekan seiman terkasih, seperti yang Tuhan katakan di sini, di dalam hati kita memang ada percabulan, pencurian, perzinahan, ketamakan, kejahatan, penipuan, dan kesombongan. Keinginan jahat seperti itu tidak muncul hanya sesekali di dalam hidup kita. Jauh dari itu, karena kita pada dasarnya dilahirkan dengan hal-hal jahat ini, hal-hal itu terus-menerus bersama kita sejak kita lahir sampai kita mati, meningkat secara berkala. Ini benar sampai hari kehidupan kita berakhir, sampai tubuh kita berhenti bernapas. Itu juga benar bahkan bagi kita yang telah menerima pengampunan dosa melalui Injil air dan Roh. Sudah sebulan sejak terakhir kali saya melihat Anda, dan saya bisa membayangkan betapa kerasnya Anda harus berjuang dengan keinginan jahat selama ini. Meskipun saya belum menyaksikan perjuangan Anda secara pribadi, saya masih bisa merasakannya. Kita semua adalah pembunuh, orang-orang yang berzina dan tamak yang dipenuhi dengan keserakahan dan melakukan kebodohan. Di sini perzinahan dan percabulan kedengarannya sangat mirip, tetapi Anda harus menyadari bahwa percabulan menunjuk kepada segala sesuatu yang cabul di dalam ucapan, pikiran, tindakan, sedangkan perzinahan
menunjuk kepada memiliki pikiran yang tidak senonoh sambil berpura-pura tidak cabul. Nah, apakah Anda mengakui bahwa Anda sendiri adalah makhluk yang begitu jahat? Seperti yang Yesus katakan kepada Anda, "Saya memiliki semua hal jahat ini." Ketika saya melihat kembali pada diri saya sendiri sebelum saya percaya kepada Injil air dan Roh, saya dapat melihat bahwa saya memiliki semua keinginan jahat ini di dalam hati saya. Jadi saya sangat bersyukur dan diberkati oleh bagian ini di sini yang mengatakan Allah begitu mengasihi dunia sehingga Dia memberikan anak tunggalnya. Pada dasarnya, saya tidak lebih dari setumpuk kejahatan, tetapi dengan mengutus anaknya yang tunggal ke bumi ini dan dengan Injil air dan Roh, Allah Bapa telah menghapuskan semua dosa yang telah saya lakukan. Jadi betapa beruntungnya saya. Tidak peduli bagaimana saya melihatnya, saya hanya bisa berterima kasih kepada Tuhan yang datang melalui Injil air dan Roh. Apa yang akan terjadi jika Tuhan tidak datang ke bumi ini dengan menjelma di dalam daging? Bagaimana jadinya dunia ini jika Dia tidak menyelamatkan kita? Kita yang hanya memikirkan hal-hal jahat dari segala dosa kita sekali dan untuk selamanya melalui Injil air dan Roh, kita akan terus menjadi orang yang cabul dan menghujat. Jauh dari percaya kepada Yesus Kristus, kita hanya akan melakukan hal-hal yang berdosa sampai kematian kita. Kita akan secara membabi buta menolak pendapat orang lain, menghalangi mereka, dan menjadi sombong dan bodoh. Rekan seiman terkasih, tahukah Anda apa arti kebodohan di sini? Itu berarti menjadi sama bodohnya untuk terlihat sudah gila. Tanpa keselamatan Tuhan, kita akan melakukan hal-hal gila sampai kita mati dan menghilang dengan sia-sia. Tidak hanya sekali atau dua kali, tetapi sampai hari kehidupan kita berakhir. Kita akan terus melakukan hal-hal bodoh, memiliki pikiran yang sombong, menghujat Allah, melawannya dengan mata jahat, melakukan tindakan yang tidak senonoh, tamak, melakukan perzinahan, pembunuhan, dan pencurian, dan memendam pikiran cabul dan jahat. Tidak ada selain Anda dan saya yang duduk di sini hari ini, dan setiap manusia pada dasarnya adalah makhluk seperti itu. Namun, Allah telah menyelamatkan kita dari segala dosa karena Dia mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini." Kata dunia di sini berarti tidak lain adalah Anda dan saya dan seluruh umat manusia. Dengan kata lain, Allah mengasihi kumpulan orang yang melakukan kejahatan, yang pikirannya pada dasarnya jahat dan yang melakukan dosa sepanjang waktu. Benih pelaku kejahatan yang ditakdirkan ke neraka ini layak untuk dibuang ke tempat pembuangan dan dibakar. Bahwa Dia mengutus anaknya yang tunggal dan menyelamatkan kita dari dosa melalui Injil air dan Roh. Meskipun kita sama sekali tidak berguna, Allah sangat mengasihi kita sehingga Dia menjadikan kita orang-orang yang benar dengan sempurna melalui anaknya yang tunggal. Sepanjang sisa minggu ini, Anda akan terus mendengar tentang Injil air dan Roh yang diberikan oleh Tuhan.
Dan jika Anda dapat memahami atau sepenuhnya mengerti bagaimana Tuhan telah menyelamatkan manusia yang begitu jahat, dan bagaimana Dia telah menghapus dosa-dosa kita dengan Injil, air, dan Roh, maka Anda tidak akan dapat membantu diri Anda sendiri tetapi memuji Allah bahkan pada saat ini. Seperti ini, begitu Anda menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil, air, dan Roh, Anda akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kasih dan anugerah-Nya dan selalu bersyukur kepadanya dengan hati Anda. Semakin banyak waktu berlalu, semakin Anda akan berterima kasih kepadanya. Tentu saja, awalnya Anda mungkin berkata, "Saya bukan orang berdosa yang begitu jahat. Saya tidak melakukan dosa seperti itu." Tetapi pada waktunya, Anda akhirnya akan memahami firman Tuhan dan menyadari dengan tepat apa yang Tuhan katakan, bahwa dasar diri Anda memang jahat dan bahwa Allah telah menyelamatkan Anda dari dosa-dosa jahat itu melalui Injil, air, dan Roh. Rekan seiman terkasih, bukan mereka yang tidak berbuat dosa yang diselamatkan oleh Allah, tetapi mereka yang melakukan dosa sampai hari kematian mereka yang diselamatkan dengan percaya kepada Injil, air, dan Roh di hadapan Allah. Beberapa orang mungkin menganggap diri mereka sebagai orang baik, tetapi kenyataannya tidak ada orang yang berbudi luhur di dunia ini. Kita manusia tidak mampu berbuat baik. Jika ada yang mengira mereka melakukan kebaikan, maka mereka memang pembohong dan munafik. Orang-orang seperti itu hanya berpura-pura menjadi orang yang baik. Ini mirip dengan tersenyum pada seseorang tetapi pada saat yang sama menggiling pisau dan mengutuknya dari dalam. Tuhan kita menjelaskan bahwa manusia sama sekali tidak mampu berbuat baik. Ia berkata bahwa manusia adalah pembunuh, pezina, pencuri, cabul, sombong, bermata jahat, dan bebal. Dia berkata bahwa tidak lain adalah manusia yang menghasilkan dosa, yaitu setiap orang melakukan 12 dosa terus-menerus dan sepanjang hidup mereka hanya untuk berakhir di neraka. Seperti yang Tuhan katakan dengan benar, pada dasarnya tidak mungkin bagi manusia untuk hidup dengan bajik, dan oleh karena itu mereka tidak terus melakukan hal-hal yang jahat dan melakukan dosa sejak mereka lahir hingga hari mereka mati, sejak hari kelahiran sampai usia tua. Dengan demikian, bukan dengan mencoba untuk hidup dengan baik Anda mendapatkan keselamatan dari Allah, melainkan Anda harus menyadari diri sejati Anda, mengakui bahwa Anda tidak bisa tidak melakukan dosa karena sifat dasar Anda, dan meminta Tuhan untuk menyelamatkan Anda. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan untuk mencapai keselamatan sejati Anda dan mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa Anda. Di sini di samping mimbar ada beberapa bunga krisan yang indah. Saya rasa saya mendapatkan nama bunganya dengan benar kali ini. Ngomong-ngomong, mengapa Anda mengira krisan ini bermekaran di sini? Jawabannya sangat mudah. Itu karena namanya adalah krisan. Lalu jenis bunga apa yang akan dihasilkan manusia? Mengingat kenyataan bahwa mereka semua dilahirkan dengan dosa, mereka menghasilkan bunga dosa. Lebih buruk lagi, bunga yang mereka hasilkan bukan hanya dari satu jenis dosa, tetapi semua 12 dosa ini. Ketika dosa cabul muncul hari ini, bunga cabul mekar untuk mencamari tangan dan mata mereka dengan amoralitas
seksual. Dan ketika keinginan membunuh muncul besok, bunga pembunuh mekar untuk membuat mereka melakukan pembunuhan secara tidak langsung, bahkan jika mereka tidak benar-benar membunuh seseorang secara fisik. Rekan seiman terkasih, bunga dan